Gedung Putih menyatakan 2 delegasi AS akan segera diutus ke Pakistan untuk perundingan dengan Iran tahap kedua. Di sisi lain, Iran menyatakan tidak akan ada pembicaraan langsung dengan AS selama kunjungan Menlu Iran ke Islamabad. Kita akan langsung bergabung dengan Iqbal Himawan langsung dari Islamabad, Pakistan. Iqbal, ada perbedaan pernyataan dari Iran dan juga Amerika Serikat. Bagaimana sebenarnya perkembangan rencana perundingan tahap kedua kali ini? Yohana, hingga saat ini dari Islamabad sendiri ya, kalau kita lihat kami sempat berkeliling, terutama ke zona atau area yang selama ini ditutup atau diamankan untuk rencana pertemuan atau perundingan antara Iran dan juga Amerika Serikat. Nah, kalau namanya rencana, ini artinya memang belum ada kepastian, tapi setidaknya ada upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa menuju ke arah tersebut, yakni menuju ke perundingan tahap kedua antara Iran dan Amerika Serikat. Betul jika Anda tadi berbicara soal perbedaan pernyataan yang dikeluarkan oleh, dalam hal ini White House diwakili oleh Karoline Leavitt sebagai juru bicara, dan Iran yang dikeluarkan pernyataannya oleh juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Iran, yakni Ismail Baghei. Nah, kita ke Iran terlebih dahulu. Iran memang sudah tiba, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi beserta satu delegasi utama juga tiba kemarin malam. Tapi ditegaskan bahwa pertemuan kali ini akan berfokus pada pertemuan bilateral. Dan ini juga sudah dilakukan di mana hari ini Abbas Araghchi, Menlu Iran sudah bertemu langsung dan membahas berbagai hal dengan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kepala Militer dari Iran, maksud kami dari Pakistan, yang punya pengaruh yang besar ya dalam hal ini untuk memberikan persuasi baik kepada pihak Amerika Serikat maupun Iran untuk bisa paling tidak memberikan perspektif ataupun juga sudut pandang betapa harapan yang tinggi tercurah kepada upaya perundingan antara kedua negara ini. Nah, namun di sisi lain, Ismail Baghei juga menyebutkan kalau pernyataan yang akan saya kutip ini sebenarnya dari media ISNA ya, ISNA, ini mengutip dari juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, menyatakan bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih yang mereka akan mengirim Jared Kushner dan juga Steve Witkoff ini adalah upaya dari Amerika Serikat untuk saving face atau menyelamatkan muka untuk keluar dari perang yang mereka ciptakan sendiri. Nah, setidaknya itu statement yang dibuat oleh atau dikutip oleh media ISNA. Nah, sementara itu kalau mengutip kata-kata dari Karoline Leavitt, ia menyatakan bahwa yang meminta pertemuan itu adalah Iran dan spesifik menyebut in-person meeting. Nah, ini kemungkinan memang sangat kecil mengingat di pertemuan pertama saja itu indirect talks. Dan di perundingan kedua jika memang benar-benar terjadi, itu juga tentu tidak akan jauh-jauh dari indirect talks. Artinya tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinan bahwa kedua delegasi ini akan bertemu secara langsung. Artinya jika memang ada perundingan ke arah sana, ini Pakistan akan bertemu dengan Iran secara terpisah dan Amerika Serikat akan bertemu dengan Pakistan juga secara terpisah. Baru nanti Pakistan ini akan bertindak sebagai mediator atau fasilitator yang diupayakan untuk bisa mencari titik temu. Nah, memang obstacles atau tantangan terbesar ini adalah topik terkait dengan Selat Hormuz, di mana kedua pihak ini memberikan pressure yang besar terhadap dinamika yang terjadi di Selat Hormuz. Ini artinya secara de facto memang Selat Hormuz ini masih dalam kondisi ditutup sampai sekarang, dan itu yang menjadi poin utama sulitnya perundingan ini tercapai. Namun demikian tentu ada poin-poin lain yang bisa dicapai karena menurut pakar dan juga analis geopolitics yang ada di Pakistan ini sendiri menyatakan bahwa bukan hanya soal penutupan Selat Hormuz ataupun soal pengayaan uranium yang hingga saat ini masih sulit untuk dicapai, namun ada faktor-faktor lain yang bisa dibahas seandainya memang perundingan ini terjadi di Islamabad, Yohana. Nah, selain dari perundingan yang masih kita tunggu seperti apa nanti hasilnya, kami penasaran sekali bagaimana sebenarnya media setempat maupun juga warga Pakistan sendiri, Iqbal, menyoroti peluang pertemuan ini dan seperti apa suasana di lokasi tempat Anda berada secara langsung sehari-hari ini.
bagaimana warga sekitar menyikapi ya. Saya berikan Anda gambaran saja. Saya sampai saat ini hampir sama ya dengan lokasi kami melaporkan sejak pagi. Kami hanya berbeda titik saja, tapi yang jelas ini merupakan jalan utama di kota Islamabad, Pakistan, yang seharusnya ini ramai dengan warga, kendaraan, transportasi umum. Di belakang saya itu adalah stasiun bus utama yang biasanya digunakan untuk warga menaiki bus, salah satu public transportation atau transportasi publik yang menjadi andalan warga itu tidak beroperasi karena ditutup sama sekali. Apalagi sebenarnya pasca fluktuasi dari harga minyak sendiri, bus-bus atau transportasi di Iran, terutama maksud kami di Pakistan, di kota Islamabad ini sebenarnya digratiskan. Artinya itu untuk mensubsidi warga yang kesulitan untuk membeli bensin bagi kendaraan mereka misalnya. Jadi mereka diarahkan untuk menggunakan kendaraan umum, dalam hal ini bus. Nah, itu artinya denyut ekonomi yang ada di sekitar area-area yang ditutup ini itu jauh menurun drastis dibandingkan biasanya. Di sebelah saya ini ada toko, selain ada pertokoan juga ada kafe-kafe, ada restoran. Ini semua bisa dibilang untuk ukuran hari Sabtu atau weekend ini termasuk sepi ya. Biasanya yang Anda lihat ini, tempat parkir ini terutama pada saat weekend ini ramai oleh kendaraan, baik mobil maupun motor maupun warga yang datang untuk menikmati waktu bersama keluarga mereka, entah itu untuk berkumpul ataupun makan bersama atau membahas banyak hal. Tapi saat ini kondisinya dalam keadaan sepi dan juga ada penjagaan seperti Anda lihat. Ini saat ini ada seorang polisi yang menjaga kondisi atau menjaga pertokoan atau ruko yang ada di sekitar Jinnah Avenue. Nah, Jinnah Avenue ini merupakan area utama. Ini artinya perekonomian warga terdampak di sini. Bahkan tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah warga yang ada di sini. Mereka merasakan ini rasanya seperti kembali ke era COVID. Di saat itu tempat-tempat bisnis sepi, kawasan bisnis tidak ada yang datang sehingga ekonomi mereka menurun. Padahal di sisi lain juga biaya hidup meningkat. Nah, artinya harapan warga sebenarnya sangat tinggi sekali akan terjadinya perundingan ini. Jadi meskipun kedua belah pihak sampai saat ini belum menemukan titik temu, ada perbedaan statement, tapi masyarakat di sini sangat berharap perundingan ini bisa segera berlangsung. Ini juga kalau kita menghimpun pernyataan dari negara-negara lain, misalnya ada Oman dan juga Turki dan juga negara-negara Teluk lain, mereka ada upaya untuk mendorong kedua belah pihak untuk menuju ke meja perundingan. Tapi lagi-lagi keputusan ada di Iran dan juga Amerika Serikat. Nah, para analis dan juga pakar geopolitik maupun media setempat, baik yang berbahasa Urdu yang digunakan di sini atau berbahasa Inggris, ini juga mengeluarkan analisa yang sama. Mereka menggunakan narasumber seperti mantan-mantan duta besar, kemudian para pakar ini juga menyatakan meskipun ini sulit tapi harapan atau optimisme itu pun masih tetap ada. Nah, bolanya sekarang ada di Pakistan sebagai pihak mediator. Bagaimana mereka bisa meyakinkan keduanya, apalagi Iran sampai saat ini masih berada di Islamabad. Apapun itu agendanya, masih ada mungkin lobby-lobby yang dilakukan di balik layar setidaknya, baik Pakistan sebagai mediator maupun negara-negara seperti China dan juga Rusia yang selama ini aktif menjalin komunikasi untuk bisa diupayakan menuju ke perundingan tahap kedua. Dan terkait dengan kedatangan delegasi Amerika Serikat, informasi yang beredar dari para jurnalis asing ini menyatakan, atau setidaknya ada informasi yang dinyatakan bahwa mereka akan datang esok hari. Jadi jika rencananya menurut Caroline Leavitt mereka akan datang pada hari ini, namun tadi pada saat kami berbincang dengan beberapa jurnalis asing, mereka mendapatkan informasi bahwa kemungkinan Jared Kushner maupun Steve Witkoff itu akan datang esok hari. Dan ini pun juga menjadi pernyataan kenapa bukan J.D. Vance yang dikirim seperti pada perundingan pertama. Kenapa harus Jared Kushner dan Steve Witkoff? Nah, itu juga yang menjadi analisa dari para pakar di sini yang menyebutkan kemungkinan ini akan menjadi exploratory atau kemungkinan untuk menjajaki perundingan. Artinya tidak langsung menuju ke tahap diplomasi atau negosiasi, tapi kemungkinan menuju ke sana. Ini artinya tahap diplomasi bukan hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi akan membutuhkan waktu yang lama dan juga bertahap. Dari situlah nanti bisa diambil poin-poin apa saja yang tentunya penting untuk dibahas, dibicarakan, dan ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun itu terdengar mission impossible ya Yohana ya, tapi harapan itu sangat tinggi, optimisme itu sangat tinggi.
Yohana. Ya, baik. Mission Impossible tapi menjadi harapan masyarakat Pakistan juga agar selesai dan tidak berdampak pada ekonomi mereka dan juga ekonomi dunia tepatnya. Terima kasih Iqbal Himawan untuk laporannya langsung dari Islamabad, Pakistan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.